memberikan permintaan dari teman-teman netizen di luaran sana. Alhamdulillah, puji syukur, dan alhamdulillah Gus Idris bisa membawa Mbak Yanti ke pondok. Ada kejadian yang sedikit membuat Mbak Yanti itu muntah darah. Mbak Yanti saya taruh di kamar atas. Gimana auranya di kamar ini? Kamu pasti bisa merasakan. Banyak nggak enak sama. Enak. Dia masih reaksi. Bisa jalan nggak? Bisa. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening wakafnya BNI 12100399714. Rekening BCA 12308265508. Atas nama Khalifah, pendiri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat Umi Lifa Official dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana malam ini, saat ini kita bisa berjumpa kembali dengan saya Umi Lifa Official. Terima kasih buat sahabat-sahabatku pecinta Umi Lifa, terutama sahabat-sahabat netizen yang terus setia mengikuti channel Umi Lifa. Mungkin dari kemarin saya belum sempat membuat dan memberikan permintaan dari teman-teman netizen di luaran sana. Alhamdulillah, puji syukur atas dukungan dan kepercayaan dari teman-teman saat ini, hari ini. Dan alhamdulillah Gus Idris bisa membawa Mbak Yanti ke pondok, sahabat. Walaupun mungkin ada kejadian yang sedikit membuat Mbak Yanti itu muntah darah atau ada reaksi. Memang tidak bisa dipungkiri, sahabat ya. Rata-rata orang yang kena santet, serangan santet itu biasanya mau datang ke pondok itu, entah itu di tengah jalan bannya itu meletus, entah tiba-tiba mogok di tengah jalan, entah tiba-tiba pasien yang akan dibawa ke sini itu tiba-tiba di tengah jalan itu putar balik arah, tidak mau, memberontak, meronta-ronta. Ya alhamdulillah, sahabat ya. Karena namanya pesantren, di sini juga dibuat tempat baca sholawat, zikir, ngaji. Akhirnya kan makhluk-makhluk yang seperti ini panas ya. Begitu pula dengan yang terjadi sama Mbak Yanti. Saat dibawa ke sini, dia ada reaksi. Tapi alhamdulillah berkah dorongan dari sahabat-sahabat, permintaan dari teman-teman netizen. Maka dari itu Umi tanpa netizen bukan siapa-siapa. Adanya channel Umi Lifa Official, adanya bertambahnya subscriber, adanya bertambahnya penonton, semangatnya penonton itu karena netizen. Maka dari itu mau nggak mau Umi mendengarkan apa nasihat dari netizen. Saya musyawarah dengan Gus Idris gimana caranya bisa membawa Mbak Yanti ini ke pondok. Dan alhamdulillah berkas support dari teman-teman, dukungan dari teman-teman. Maka dari itu komen dari teman-teman ini saya butuhkan. Dukungan dari teman-teman saya butuhkan.
bagaimana perkembangan Mbak Yanti dibawa ke pondok bahkan untuk menghadapi Sofia itu yang jahat sekali ya. Saya pingin banget menjambak, tapi kayaknya nggak layak sekali ya untuk menjambak. Bahkan teman-teman netizen itu meminta, memohon, Mi balikkan aja santetnya, gitu, balikkan santet. Siapa yang nggak greget sahabat? Ya, anak yang diangkat dari bayi, dari kecil dibesarkan, habis gitu hartanya Mbak Yanti juga dihabiskan. Terus setelah itu besar, gede, udah pinter ngelawan sama orang tua. Siapa yang gak greget? Pasti teman-teman netizen di luar sana juga jengkel ya. Makanya dari itu bilang sama Umi ya, ayo Mi gitu, santet balikkan santet. Sebenarnya bisa sahabat. Ya, santet itu ada yang diambil dari Al-Quran justru. Kenapa sih orang yang menganut ilmu hitam, ada yang Al-Quran itu sampai naudzubillah min dzalik ya didudukin, ada yang Al-Quran itu ditaruh di klosetnya, naudzubillah ya. Bisa. Tapi Rasulullah sendiri di saat dizalimi oleh orang, andai kata Rasulullah itu mau membalikkan, beliau sanggup. Bahkan kata malaikat, saya di sini ada gunung, ya gitu kan. Di samping saya ada gunung ya Rasulullah. Orang yang menyakitimu, orang yang melukaimu, apa perlu ini gunung saya runtuhkan untuk membalas dendam orang yang menyakitimu? Tapi kata Rasulullah, tidak usah. Apalagi kita di sini tujuannya untuk menolong Mbak Yanti. Kalau sama teman-teman netizen orang jahat kita suruh lawan dengan kejahatan, suruh balik, nyantet balik, apa bedanya kita dengan mereka? Apa bedanya kita dengan orang jahiliyah? Dia jahiliyah, bersekutu dengan iblis, bersekutu menganut ilmu hitam. Terus kita mengikutin ibarat kata permintaan dari netizen, maaf ya saya tahu netizen itu karena geram, muak lah dengan kelakuan si Sofia sehingga sampai akal pikirnya itu terpancing emosi, suruh melakukan sesuatu yang diharamkan oleh agama, dilaknat oleh Allah, untuk mengembalikan, menyantet balik si Sofia. Andai kata ini tidak dilarang oleh agama, pasti kita lakukan, sahabat. Begitu. Apa bisa? Bisa. Orang disantet itu gampang. Ya, diambil dari rambutnya juga bisa. Kita kembalikan santet. Ya, ada juga kadang diambil kalau perempuan itu dari celana dalam. Celana dalamnya itu juga bisa buat alat nyantet, sahabat. Dari foto, makanya hati-hati ya perempuan-perempuan yang naruh foto-foto di luaran sana itu bisa juga dilakukan untuk santet. Nah, maka hati-hati ya kalian yang punya foto disebarluaskan dengan aurat diumbar, itu hati-hati, itu juga bisa dikendalikan, diambil oleh dukun santet. Begitu. Gampang sebenarnya untuk mengembalikan santet itu, tapi kita sebagai umat muslim tidak dianjurkan itu. Maka orang yang zalim kita rangkul, kalau bisa kita rangkul, kalau nggak bisa ya kita doakan aja agar dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pasti sahabat-sahabat di luar sana penasaran. Bagaimana keadaannya Mbak Yanti, gitu kan? Kemungkinan dari Ustadz Yudis ya udah digembleng dengan amalan-amalan, mungkin dari Ustadz Farhan atau Gus Idris ya. Karena di pondok ini selain berobat juga diajarkan ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu banyak macam-macam ya. Ilmu hikmah itu ada penerawangan juga, ada pembukaan cakra juga ya. Di sini ada kholwat, yaitu puasa, zikir ya, puasa, zikir. Intinya wirid, malam gak tidur, itulah ilmu hikmah. Kenapa? Agar kalian tidak diserang oleh santet, belajarlah ilmu hikmah. Dengan caranya apa? Kamu pingin sakti, pingin belajar ilmu hikmah, tapi tidak spontan, butuh waktu sahabat. Ya untuk pembukaan cakra aja itu butuh waktu, nggak langsung bisa, nggak. Ya kecuali memang portalnya udah terbuka. Kalau portalnya udah terbuka, maaf, misalnya pernah kena santet ya, itu gampang untuk mengelola. Tapi kalau belum pernah kena santet dan dari masa kecilnya itu belum pernah terbuka portalnya, udah tertutup dari kecil, kamu latihan itu butuh jangka lama. Apakah bisa secara jarak jauh? Ini banyak sekali pertanyaan dari teman-teman. Apakah bisa jarak jauh belajar ilmu hikmah? Bisa, selagi kamu ada kemauan. Tapi harus ada guru pembimbing. Kalau nggak ada guru pembimbing, kamu bisa gila. Karena apa? Nggak ada yang mengarahkan. Begitu sahabat, belajar ilmu apapun, kita harus ada guru yang mengarahkan. Jangan belajar sendiri. Kalau belajar sendiri, kamu bisa nanti di saat ada penyerangan santet, kamu malah kena. Jadi fatal. Kenapa sih? Kadang ada anak di pesantren, ya di pesantren, katanya ngapalin Quran atau gini, tapi malah justru kejinan, ya gitu.
Nah ini karena portalnya kebuka, banyak bisikan-bisikan gitu, banyak bisikan-bisikan yang penggoda agar tidak fokus di situ. Tapi insya Allah orang yang menghafalkan Al-Quran jauh dari kesurupan. Orang yang benar-benar ahlu Quran, di dirinya ada Quran, itu jauh dari kesurupan, sahabat. Gitu ya. Baik, sebelum kita melihat keadaannya Mbak Yanti, alangkah indahnya agar perjalanan kita ini penuh dengan keberkahan. Mari kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pasti udah rindu ya sahabatku. Jangan lupakan solawat agar hidup kita mendapatkan keberkahan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabatku, setiap langkah kita untuk mengairi rezeki, untuk menolong orang, niatkan ya. Niatkan untuk orang banyak. Insya Allah berkah. Dan kalian saya jamin tidak akan pernah kekurangan suatu apapun. Baik. Mari kita lihat keadaannya Mbak Yanti. Ya. Doakan. Kalau target Umi nih sahabat, Mbak Yanti ini bukan cuma sekedar sembuh, ya. Bukan cuma sekedar sembuh. Karena apa? Dia udah kena santet, itu portalnya udah kebuka. Maka target Umi Mbak Yanti selain sembuh, targetnya harus sakti. Dengan cara apa? Kita didik, sahabat. Kita didik, kita gembleng dengan ilmu hikmah. Dan kita kasih amalan khusus. Agar apa? Tidak didolimi orang lagi. Orang yang udah pernah didolimi orang, maka dia akan jauh lebih hati-hati. Dari situ kita akan gembleng. Kita gembleng mati-matian ya. Mungkin udah digembleng sama ustadz-ustadz. Berhubung dia ini perempuan, ya. Umi lebih senang untuk menggemblengnya juga. Karena perempuan dengan perempuan itu lebih enak ya. Mungkin lebih enak untuk diskusi, lebih enak untuk dijadikan tempat curhat, lebih enak untuk ditanya jawab. Insya Allah lebih enak kayak gitu. Maka dari itu ini saya taruh di tempat khusus Mbak Yanti ini. Kenapa? Biar tidak diincar oleh si Sofia lagi. Baik, ayo kita ikutin. Mbak Yanti saya taruh di kamar atas, sahabat. Karena saya bisa mantau gitu, perkembangannya seperti apa. Gak tahu apa dia itu istirahat. Dia tak taruh di kamar sini. Gimana keadaan kamu hari ini, Mbak Yanti? Lumayan baik. Udah enakan? Udah enakan. Gimana auranya di kamar ini? Kamu pasti bisa merasakan. Orangnya nggak enak sama sekali. Apa yang kamu rasakan? Sedikit berat. Berat? Ya, Panas enggak? panas sekali. Karena Mbak Yanti ini belum sembuh total, sahabat. Dan di sini ini juga banyak orang-orang sakit yang membawa santet, ilmu hitam. Jadi di saat ada orang sakit itu mau diganggu terus. Tapi insya Allah aman ya. Jadi kita bakar. Oke, ini akan langsung penggemblengan. Jadi Mbak Yanti bisa diajak komunikasi ya.
Umi ingin mengadakan pengisian di sini. Ini belum sembuh total, ya masih dalam tahap pengawasan dan pengobatan. Kenapa saya sendirikan? Karena si Sofia ini akan terus mencari targetnya. Pasti akan membawa pergi lagi dari sini dan ini membahayakan fisiknya. Jadi dari itu sahabat, kita langsung penggemblengannya, penggemblengan aja. Nanti setelah penggemblengan ini pengisian sampai lanjut puasa. Ya nanti kita arahkan. Baik sahabat. Ayo menghadap ke sana. Baca wirid. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail wa sayyidina Israil wa sayyidina Syafir wa khamalatil arsh wa ala malaikatikal muqarrabin wa sallallahu wa sallam alaihi ajma'in. Dia masih reaksi, masih kepanasan karena memang belum sembuh total. Bisa dibacakan asma. Ayo dilawan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Mikail wa sayyidina Israil wa sayyidina ini nggak bisa. Kalau kayak gini terus dia akan ikut saya ya. Ayo ikut saya. Bisa jalan nggak? Ya, ikut saya aja. Kita harus rendam. Kita rendam dengan air asma. Ikuti saya ya. Kenapa? Ini akan terus reaksi kayak gini. Kita kawal, kita bawa keluar, tapi kita kawal sampai jangan sampai ketahuan si Sofia. Kenapa saya spesial? Lewat sini aja. Langsung ke belakang aja ya. Lewat sini. Akan saya bawa kemana sahabat? Di sini ini pelatihan untuk ilmu hikmah. Harus berani. Yanti, kamu lihat nggak itu apa? Lihat. Apa? Nggak mau nih. Apa warna air itu coba? Nggak mau. Nggak mau. Ini warna air bagi orang yang sehat. Ini putih sahabat. Tapi bagi orang yang kena santet, warna ini merah. Ya, kalian boleh percaya boleh nggak? Kalau kalian yang sakit dibawa ke sini, warna air ini merah sahabat. Karena apa? Air ini udah di asma. Ayo, kamu nggak bisa memberontak. Mungkin teman-teman netizen di sana nggak tega, tapi demi kebaikan Yanti. Ayo ikut. Nggak mau. Nggak mau. Ini bukan Yanti sahabat. Tapi yang ada di diri Yanti. Ayo, kamu masuk sendiri? Apa Umi yang masuk? Hah? Kamu masuk sendiri atau saya yang masukkan? Kita nggak ada kata nggak tega. Orang yang kena santet harus kita paksa. Enggak. Saya yang masukkan. Rendam. Ayo. Kamu harus sembuh. Ayo. Kamu bukan cuma sembuh, tapi kamu harus bisa melawan si Sofia. Nggak bisa memberontak udah. Untuk pelatihan ilmu hikmah, ya kita nggak ada rasa segan atau takut. Kalau memang dia sembuh, duduk. Kalau masih memberontak itu bukan Yanti sahabat. Ayo duduk.
Duduk, tenggelam. Latihan sendiri kayak gitu, sampai kamu bisa tenang. Orang yang gila, sahabat, orang yang kehilangan mentalnya lepas, sukmanya lepas, latihannya harus kayak gini. Apalagi Yanti ini udah kena santet, parah. Bahkan kemarin kemaluannya berdarah. Gimana caranya biar stop? Maka harus latihan, harus sembuh. Ayo kamu lawan. Kamu bukan cuman untuk sembuh. Ingat, waktu kamu disakiti sama si Sofia. Maka yang kamu ingat saat ini, kamu harus sembuh. Dan kamu harus menghadapi si Sofia itu sendiri. Kelihatannya sadis, sahabatnya, tapi ini demi kebaikan si Yanti. Saudara-saudaraku, untuk netizen yang merasa dirimu sakit bertahun-tahun kena serangan santet, datang ke sini. Tapi harus kalau udah kelainan mental, udah gila, harus didampingi keluarga. Kita latihannya kayak gini. Ayo, duduk, fokus. Sebelum kamu bisa fokus, saya nggak akan menaikkan kamu dari sini. Fokus, konsentrasi. Pejamkan mata. Ikuti Umi ya. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Jibril wa Sayyidina Mikail wa Sayyidina Israil wa Sayyidina Israfil wa Sayyidina Israfil wa hamalatil arsh wa ala malaikatikal wa ala matalika wa ala malaikatika muqarrabin salawatullah wa salamuhu alaihi ajma'in. Kita langsung. Ayo ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan takfiru bihad dunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Saya bantu tangan kamu. Kamu yang akan melawan Sofia nanti, bukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hidratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad khususan ila Yanti. Fatihah. Gimana, masih pusing? Enggak. Masih panas? Enggak. Apa yang kamu lihat di air? Tenaganya bertambah. Tenaganya bertambah? Iya. Dingin ya? Iya, daripada yang tadi sebelumnya. Apa warna dari air ini? Sudah Air mulai apa masih merah? enggak merah, udah jernih. Ini ya. Iya. Kalau kita mau sehat, berendamlah di atas jam 12. Ya. Berendamlah di atas jam 12, sahabat. Untuk pelatihan ilmu hikmah, caranya kayak gini. Jadi orang yang gila, sukmanya lepas, kita harus paksa untuk mengembalikan sukma. Enggak cukup satu kali. Kenapa belajar ilmu hikmah butuh waktu? Sampai 7 bulan. Kayak gini caranya. Ya, udah siap ya? Ikut Siap. Umi. Siap. Insya Allah siap ya. Siap. Yang kamu ingat saat ini, bagaimana si Sofia menyakiti ibumu. Ya, Baik. berani sama ibumu. Bukan untuk balas dendam, tapi setidaknya siapa tahu bisa membawa Sofia itu untuk sadar kembali. Siap. Kamu harus sehat. Baik. Udah nggak ada ceritanya sakit lagi. Ya. Ya. Ya udah sahabat, alhamdulillah si Yanti udah bisa kendalikan. Insya Allah ya, yang merasuk kepada diri Yanti hilang, musnah. Insya Allah. Tinggal beliau, kita akan terus gembleng dengan pengisian ilmu hikmah. Ya, belum juga yang lain-lainnya, asma atau apa. Ini masih tahapan-tahapan, harus jauh lebih kuat lagi. Maka dari itu kita akan bawa ke lapangan. Baik,
Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan buat sahabat-sahabatku. Dukung terus channel Umi Ilifah, kasih masukan apa yang sekiranya Umi Ilifah menurut sahabat-sahabat itu kurang baik, nasihati terus. Nasihatnya insya Allah akan saya terus dengarkan. Seperti halnya Mbak Yanti disuruh bawa ke pondok itu atas permintaan netizen. Maka dari itu Mbak Yanti bukan cuma sembuh, tapi Mbak Yanti harus benar-benar sakti itu bukan dari kita ya, dari Allah. Tapi apa salahnya kalau kita untuk perjuangan demi kebaikan, memerangi orang yang zalim. Baik sahabatku, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.